mending kita berbicara locally. Di Indonesia, company lokal, itu rata-rata tabrak dulu, baru ngurus perizinan. Ini ke Bali. Nah, kenapa Motara saya persiapkan untuk izinnya siap dulu, baru posisinya kita running? Karena kita berbicara jangka panjang. Di Indonesia itu jeleknya lucunya gini. Perizinan, kalau kita ngomong, perusahaan belum ada izin, biarin istilah nih. Begitu dia mengusik kompetitor, baru itu dipermasalahkan. OJK turun, terus Kemendak tertib niaga turun. Yang mau tidak mau itu akan menyebabkan pasti plan akan berubah. Kalau plan sudah berubah, ya pasti kacau. Jangankan berbicara jangka panjang gitu loh, ya plan aja tidak bisa untuk dibuat tetap, bisa dibilang seperti itu. Nah ini yang jadi pertimbangan utama kenapa Motara jalan running dengan berbagai macam perizinan yang bisa dibilang sangat-sangat komplit gitu. Bahkan kalau kita berbicara kompetitor yang lain, kemarin sudah cerita ke Mas Adi, ke Mas Gus, per 1 bulan kemarin ada peraturan baru tentang CUPL, Pak. Kalau selama ini kita ngomongin CUPL, itu yang mengeluarkan adalah Kementerian Perdagangan. Sekarang, Multilevel dianggap sebagai perusahaan berbasis resiko tinggi. Itu yang mengeluarkan bukan Kementerian Perdagangan lagi. Yang mengeluarkan harus Kementerian Investasi dan BKPM. Karena dianggap resikonya sangat-sangat tinggi. Nah, kita dari 400-an 30 sekian perusahaan yang sudah punya CUPL, dan CUPL-nya sudah terbarukan dengan konsep berbasis risiko yang dikeluarkan BKPM. Salah satunya Motara. Itu baru bisa hitungan jari dari 400, apalagi perusahaannya belum ada CUPL-nya. Belum lagi ada kebijakan baru. Jadi bukan hanya CUPL sekarang, ada yang namanya CUPISME atau PSE, penyelenggara sistem elektronik. Itu yang ngeluarin izinnya adalah Kominfo, karena Kominfo sekarang minta jatah. Karena menurut Kominfo, setiap perusahaan yang memasarkan produknya lewat internet marketing atau internet harus wajib punya sertifikat namanya PSE, penyelenggara sistem elektronik. Gitu. Sekali Shopee, Lazada, Tokopedia, itu setahu saya kemarin belum diurus. Kalau nggak salah Shopee yang baru tembus. Itu punya kita Motara sudah keluar juga. Itu yang buat teman-teman nyaman. Jadi jangan pernah berbicara tentang jangka panjang kalau dari awal legalitas sudah nggak ada. Gitu. Jadi teman-teman kita mau compare ke perusahaan lain dengan company lain, kamu legalitasnya lengkap nggak? Jangan pernah berbicara tentang kita mau setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi kalau dari awal legalitasnya udah nggak ada, ya bullshit lah kata saya. Seperti itu. Nah, terus kaitannya planning ke depan seperti apa? Saya nggak hanya berbicara tentang konsep lokal lah. Gitu. Kita lagi persiapin ini tahun depan pas grand launching itu 2 negara kita masuk. Ini lagi proses izin perusahaannya sudah keluar, tinggal izin produknya. Karena butuh waktu 6 bulan. Dari bulan kemarin sudah kita masukin itu izin produknya, kemungkinan antara Maret atau April itu sudah keluar. Jadi pas grand launching nanti kita akan undang beberapa leader dari Kamboja dan Malaysia yang sudah siap. Karena mereka sudah di sana sudah merasakan produk dan ngerasa tertarik dengan produknya karena buat mereka bagus gitu kualitas produk seperti itu. Jadi kita berbicara nggak hanya ngomong locally untuk Indonesia gitu. Jadi benar-benar planning kita untuk jangka panjang. Terus Geraha kita juga persiapin Geraha, mungkin tadi lewat juga pas grand launching tanggal 11, hari itu kan hari Sabtu, hari Minggunya kita peletakan batu pertama untuk pembangunan Geraha. Fungsinya buat apa? Ya branding. Sebenarnya sekarang dengan situasi online dan lain sebagainya sangat tidak perlu sebenarnya, cuma kalau kita udah ngomongin go internasional sangat-sangat perlu buat apa bergening juga seperti itu. Tuh. Terus untuk biasanya pertanyaannya adalah kapasitas produksi gimana? Pabrik bukan kepemilikan tunggal. Kalau perusahaan ini kepemilikan tunggal milik keluarga. Jadi di situ saham semua pure adalah keluarga. Kenapa harus tunggal? Kalau kita ngomongin dunia perusahaan ya dari pengalaman kemarin kalau tidak tunggal, belum ada duit diem-dieman. Begitu ada duit pecah. Wah, kira kerja aku sih kerja di lapangan, bla 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 bla. Akhirnya pecah. Makanya sekarang pemilikan untuk network di Motara semua tunggal. Jadi pemilikan kita keluarga. Gitu. Jadi mertua saya di komisaris, istri saya di bagian keuangan, memang dia expert di perbankan, mertua juga di perbankan, jadi hampir 25 tahun di BM-nya niaga, istri juga di perbankan, saya sendiri karena basicnya di marketing, ya sudah saya di direktur marketing, ya bagian sama member-member lah, karena memang butuh touching di situ. Terus adik saya di legal sama HRD, karena memang basicnya dia lawyer seperti itu. Pabrik posisinya kita ada 3 pabrik posisinya, makanya kalau lihat kita di backup ada beberapa pabrik kan seperti itu punya kita semua, artinya punya kita bukan pure kepemilikan mayoritas. Saya di situ ada saham nggak besar cuma 10%,
Fungsinya buat apa? Dari 2018 saya coba ikut andil di situ untuk invest di situ. Satu, kita butuh quality control dari produk. Yang kedua, jeleknya multi level. Kalau kita berbicara hanya maklon di tempat lain, pada saat produk booming, kewalahannya satu, apa? Kita tidak bisa untuk ada jeda waktu untuk produksi. Itu yang menyebabkan ada delay di situ. Karena apa? Maklon nggak bisa seperti itu. Hari ini produk habis nih, jebret. Saya masuk ya produksi nggak bisa, karena kalau produksi besok dia udah ada range-nya. Hari ini punya perusahaan A, hari ini perusahaan B. Pak, jatahnya nanti 3 minggu lagi biasanya. Biasanya mereka kan rutin sudah ada jadwal sebulan sekali. Nah, kalau saya punya pemilikan saham di sana, hari ini barang misalnya tiba-tiba order bisa jadi 5 kali lipat, 10 kali lipat, gimana ya? Udah tinggal telepon posisinya. Besok land berapa yang kosong? Kita punya 3 land. Satu land itu kapasitas 100.000 saset. Jadi kurang lebih kalau kita bagi 10 ya sekitar 10.000 box. Kita punya 3 land, 30.000 box. Ya cukuplah kalau ngomong 30.000 box berarti 15.000 titik per hari. Masih cukup. Pak, nanti kalau udah lebih dari 15.000 titik gimana? Ya coba untuk investasi lagi. Itu berbicara lain, tapi buat saya 15.000 udah cukup lumayan besar lah kalau kita ngomongin di network rata-rata rekor kita ngomong belek wallet ya dulu 10.000, 5.000 sampai 10.000 titik per hari gitu. Jadi kita juga udah persiapkan itu untuk pabrik seperti itu. Nah, berbicara sekolah bisnis, basic saya 5 tahun belakangan ini memang di support system gitu. Saya kenal network juga mulai dari network 21, jadi dari tahun 99, jadi kurang lebih sekarang sudah MW. Aku dari 95. Ya, jadi kurang lebih sudah hampir 22-23 tahun lah kurang lebih di network marketing. Jadi itu juga salah satu pertimbangan buat saya penting sekali sekolah bisnis, karena saya nggak mau posisinya teman-teman gampang untuk dapat income di Motara, tapi tanpa diimbangi dengan attitude, leadership, terus skill yang mumpuni. Karena nggak lucu aja punya bonus 1 juta sehari disuruh presentasi nggak bisa kan, repot ini. Atau kebanyakan di luar sana attitude yang nggak bener, punya bonus besar, yang terjadi kenapa organisasinya bisnisnya hancur ya tadi, sama jaringan bermasalah, kasus kayak Ardi kan saya lihat seperti itu dan lain sebagainya. Jadi banyak bisa dibilang perlu diimbangi dengan sekolah bisnis karena penting sekali. Jadi nggak hanya berbicara update secara penghasilan, tapi juga update secara personality. Itu yang kita mau gitu. Karena kebanyakan dari pengalaman teman-teman, kenapa teman-teman lihat saya sampai sekarang bergelut di network marketing pasti dapat hasil, tidak menjadi leader ataupun founder. Karena saya punya manajemen cash flow yang bagus, bisa dibilang seperti itu. Di luar sana teman-teman baru dapat bonus sedikit sudah nggak bener, nambah asetnya beda, bukan mobil, rumah, tapi istri. ini calon ini Pak. Belakangnya sampai Ora downline tapi daun lain. Jadi yang memang realita kita alami gitu loh. Kalau kita lihat seperti itu, baru sedikit sudah nggak bener. Nah, kita mau organisasi bisnisnya itu benar-benar kuat dan kokoh. Ya contohnya orang-orang MW, Keling, saya lihat secara income mungkin mereka tuh, tapi kan aset sudah berputar buat mereka. Artinya penghasilan mereka pada saat peak di atas penghasilan paling tingginya. Sekarang begitu penghasilan di Kelingnya turun, tapi asetnya sudah bergerak, akhirnya sama. Makanya mereka nyaman. Itu yang kita mau bentuk sebetulnya di situ. Itu sih kalau kita berbicara. Kalau berbicara momentum, waduh pasti kesempatannya terbuka luas lah. Jadi faktor kan kalau kita di network, kalau mau sukses sebenarnya kan 5+1. Apa itu? Company sudah dapat perusahaan yang legalitasnya lengkap semua. Produk buat saya kecap selalu nomor 1. Buat saya adalah kalau berbicara produknya marketable apa tidak. Apa yang disebut marketable? Diterima pasar apa enggak? Pasar butuhin enggak? Kalau produk tidak diterima pasar, kita akan kesulitan untuk penetrasi pemasarannya pastinya. Tapi kalau produknya gampang diterima pasar, terus ibarat kata nggak banyakan nyontek, dia lihat produk, dicoba kualitasnya bagus, dia pasti repeat ordernya akan terjadi. Ini yang membuat omset stabil dan semakin besar. Ketiga berbicara plan kalau kita ngomongin plan, kompensasinya adalah yang paling terpenting buat saya adalah karena saya berawal dari member, saya tahu bagaimana member di lapangan operasional costnya pasti gede. Makanya secara proporsi payout kita berbicara kompensasinya pasti besar ke member daripada ke perusahaan. Tentunya ini juga harus sesuai dengan regulasi karena kita tidak boleh menyimpang dari regulasi karena kita ada undang-undang yang membatasinya pastinya seperti itu. Nah, bonus juga kita buat secara harian. Kenapa kok harian? Ada aspek psikologis orang untuk bonus harian. Makanya bonus Sabtu Minggu kok dibayar, tanggal merah kok dibayar, hari libur kok dibayar, seperti itu. Nah, karena konsep kita adalah payroll. Kadang-kadang itu Mas Adi belum store aja bonus sudah dibayar gitu. Jadi membuktikan apa posisinya perusahaan di sini
ada dana yang mengendap di perbankan. Jadi belum store pun bisa dibilang ini tidak boleh diduplikasi ya. Kalau kita ngomong, kita berbicara gitu, ya bonus otomatis karena di situ kalau kita ngomongin payroll, mau tidak mau pasti ada dana deposit perusahaan gitu. Faktor tadi sekolah bisnis, momentum, satu lagi LOS, land of sponsoring. Saya udah kurang dekat gimana, jadi kalau kita berbicara mau sukses di network marketing, di luar sana kenapa orang dapat perusahaan bagus, plan bagus, marketing plan bagus, produk bagus, sekolah bisnis bagus, masuk join awal kok tapi gagal kok. Ternyata ada satu faktor tadi, yang keenam, land of sponsoring. Apa itu? Garis pensponsorisasi terhadap perusahaan. Jadi semakin dekat kita dengan perusahaan, fungsinya buat apa? Bukan buat support, buat apa, itu beda lagi konteksnya, itu case by case. Setiap perusahaan pasti punya budgeting untuk berbicara pengembangan jaringan dan organisasi yang sifatnya bukan personal, artinya buat pengembangan jaringan, tapi lebih ke arah informasi bisnis, dan kalau ada kendala, perusahaan lebih cepat untuk menanggapinya. Itulah fungsinya dari LOS. Karena kalau LOS kita terlalu jauh, jadi kenapa dulu saya kalau masuk dalam sebuah perusahaan, saya tanya, ini atasnya siapa? Jangan sampai bukan kita mau langsung bebas ke company, tapi bagaimana informasi itu bisa cepat disampaikan kepada member. Karena tujuannya apa? Member harus cepat untuk menuangkan dalam sebuah strategi pemasaran. Sehingga apa? Nyaman ke depannya. Itu sih 5 faktor plus 1 itu sih kalau kita berbicara fondasi awal kenapa kau harus milih Motara seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan.